Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Hendy Listianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris yang termaktub yang termasuk ke dalam kisi-kisi untuk materi ASHS kelas 9 MTS gitu ya. Saya akan share screen. Oke, materinya mencakup apa saja? Yang pertama adalah text report, ada text recount yang kedua, kemudian ada text naratif, ada noun group, pronoun, connector, has atau have, passive voice, reported speech, dan simple past tense. Kita menuju ke yang pertama adalah report text. Text report atau teks laporan ini adalah teks yang mendeskripsikan objek yang bersifat umum dan bisa digeneralisasi. Artinya, satu deskripsikan itu sudah mewakili semuanya gitu ya. Tujuan dari penulisan teks ini, tujuan itu purpose atau social function, goal atau aim itu sama, itu menanyakan tujuan adalah to describe something, disebutkan aja in general atau sebutkan objeknya in general. Strukturnya itu dimulai dengan general classification dan diikuti dengan description. General classification itu adalah klasifikasi yang menentukan bahwa oh, ini adalah spesies atau objek yang akan saya bahas. Tidak boleh sampai mispersepsi ke objek yang lain, maka kamu memberikan klasifikasi. Yang kedua, mulai paragraf kedua itu ada deskripsi, bisa deskripsi habitat, tingkah laku, makanannya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di text report ini, kalian harus belajar text report tentang binatang. Contohnya gajah atau burung merak begitu ya. Artinya kalau kamu mendeskripsikan gajah, deskripsi itu harus fit, harus sesuai dengan gajah di tempat-tempat begitu ya. Misalkan gajah kakinya empat ya, semua gajah kaki empat. Punya belalai itu oke gitu ya. Burung merak itu punya warna biru atau ekornya besar. Nah, seperti itu. Artinya satu dideskripsikan itu bisa mewakili semua. Itu adalah text report tentang hewan. Oh, belajar tentang hewan. Yang ditanyakan nanti adalah ciri-ciri dari hewan itu dan juga habitat dan tingkah laku dari hewan itu. Kamu harus bisa mengetahui dari sebuah teksnya ya. Kemudian yang dua adalah teks recount, teks yang menjelaskan tentang pengalaman real seseorang, bisa diri sendiri, bisa orang lain. Di teks recount ini kamu akan diberikan teks tentang seorang tokoh, tokoh terkenal tentunya, deskripsikan pengalamannya apa saja gitu, kamu akan ditanyai tentang isi dari teks itu. Tujuannya untuk apa sih teks ini adalah to retell past experience. Menceritakan kembali pengalaman yang telah lampau. Strukturnya adalah orientasi, jadi orientasi itu perkenalan. Di sini berisi tentang perkenalan tokoh itu siapa toh. Kemudian baru event, kejadiannya apa, pengalaman-pengalamannya apa. Ingat, satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Maka misalkan satu paragraf itu menceritakan tentang pengalaman pendidikan, maka sudah di paragraf itu aja. Nggak boleh di satu paragraf itu ada dua ide pokok. Jadi artinya gini, kalau ditanya nih misalkan jenjang pendidikannya itu di S1-nya di mana, maka kamu cari paragraf yang bahas tentang pendidikan. Ya di situ harusnya adanya. Tapi kalau ditanya dia itu namanya siapa, maka di paragraf orientasi karena perkenalan itu. Nah, kalau orang orientasi itu penutup, biasanya diisikan tentang moral value bisa begitu atau pesan-pesannya bisa begitu. Di kalau ditanyakan pesan-pesan atau moral value di paragraf terakhir lihatnya. Berikutnya adalah teks naratif. Ini menceritakan sesuatu cerita yang bersifat fiktif. Bisa legenda, mitos, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk entertain, menghibur pembaca, atau kadang ada teks yang tujuannya itu to, to tell sebuah moral value. Itu ya. Kalimatnya, strukturnya itu ada orientasi perkenalan, itu tempatnya di mana, kejadiannya itu biasanya di sebuah kerajaan misalkan, waktunya itu once upon a time misalkan. Siapa aja di situ tokohnya gitu ya. Komplikasi itu masalah, resolusi itu solusi dari masalah, terakhir reorientasi itu penutup. Nah, moral value itu di paragraf terakhir kamu lihat. Nah, kita masuk ke noun group. Nah, noun group ini adalah pembuatan sebuah kata benda, frasa kata benda yang disertai dengan embel-embel yang lain secara urut. Kalau di bahasa Indonesia, misal kita ada sebuah buku hijau tebal milik saya yang ada di atas meja. Nah, itu harus tahu tuh. Kan benernya cuma buku sebetulnya, tapi ada embel-embel yang lain. Nah, kamu harus tahu urutannya seperti apa. Apakah sebuah dulu, atau hijaunya dulu, atau seperti apa. Itu yang dibahas di sini. Nah, itu ada nomor 1 sampai 9. Itu kalau ada semua unsurnya urut ya harusnya dari nomor 1 dulu, baru diikuti nomor 2, 3, 4 sampai 9.
Pak, kalau nomor dua nggak ada gimana ya? Satu langsung tiga, tiga, empat, lima, begitu. Bisa dilompati, tapi urutannya harus seperti itu. Determiner itu an atau the itu kalau ada di harus paling depan. Kemudian baru opinion, amazing, awful, beautiful, easy itu setelah determiner. Kemudian ada ukuran, size. Nah itu baru age, umur. Kemudian shape, bentuk. Kemudian color, warna. Origin itu adalah asal. Kemudian material itu bahannya dari apa. Terakhir purpose. Contoh nih ya, kalimat di sini. Misalkan orang-orang ya. Ini di contoh di sini. Untuk an, itu kan determiner. Paling depan ya nomor satu. Oke. Amazing itu adalah opinion. Tall itu adalah size. Circular itu adalah shape. Pak, kok nggak ada each? Nggak apa-apa. Nggak harus ada semua. Ya penting urut gitu ya. Black itu color. Ini origin, Japanese. Plastik itu adalah material. Swimming itu adalah purpose. Baru ini adalah kata bendanya. Berarti benda itu paling akhir, Pak. Iya, benda itu paling akhir. Itu ya. Oke, itu adalah untuk noun group. Berikutnya, setelah noun group adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti benda. Bisa bersifat subjek, objek, posesif adjektif, dan posesif pronoun. Lihat contoh di sini. Nomor satu ini kata they, itu harus tahu bahwa ini adalah subjek. Him, ini kamu harus tahu bahwa ini adalah objek. Dengan kata kerja adalah call. Tahu dari mana subjeknya adalah they? Lihat dari kata kerja. Siapa yang memanggil? Oh, yang memanggil they. Yang memanggil atau yang melakukan kata kerja disebut sebagai subjek. Yang dikenai kata kerja disebut sebagai objek. Kenapa harus tahu? Karena kalau nanti kalau mau menulis subjek, pilihannya itu ada di sini. Ya, kalau objek di posisi ini, pilihannya yang di sini. Nggak boleh kamu mau subjek, tapi milih yang di objek. Nggak boleh. Misalkan they itu kan objeknya them. Nggak bisa ngomong them call him. Itu nggak bisa. Ataupun sebaliknya, him ini kan objek him. Nggak bisa kamu milih yang di he. They call he itu ya nggak bisa. Kalau posesif adjektif itu sama-sama posesif, pemilik, kepemilikan. Bedanya kalau posesif adjektif itu diikuti kata bendanya, tapi kalau main tidak diikuti kata bendanya karena benda udah dituliskan di awal. Contoh, my book. Nah, ini kan ada kata my, posesif adjektif diikuti langsung bendanya, buku saya. Tapi kalau yang mine, ini milik saya, itu dituliskan bendanya di awal, the book in the table, harusnya on ya ini ya, on the table is mine. Gitu ya. Ini perbedaannya itu. Oh ya, kalau belum tahu ini adalah milik saya. Ini kan artinya saya, milik kamu. Ini milik kita. Ini mereka. Ini milik dia, tapi dia laki-laki. Ini dia. Ini perempuan. Ini milik dia, tapi bukan orang. Ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah konektor. Nah, konektor yang akan saya bahas ini hanya tiga, yaitu after, before, dan then. Nah, kalau after itu jelas ya. Misalkan after. After finishing the homework, I visit my grandma. Ini terjadi duluan, baru ini terjadi. Ya, pembedaannya kalau after atau before-nya itu ditulis di awal, ya kan after before. Di tengahnya harus ada koma. Gitu ya. Tapi kalau before dan after-nya di tengah-tengah, tidak perlu ada koma. Kemudian yang kedua adalah setelah after atau before itu adalah verb ing. After finishing, before visiting gitu. Tapi kalau and then itu tidak. Kata kerjanya sama dengan bentuk yang di depan. Kalau di sini verb 2, di sini juga verb 2. Di sini pas kan verb pas. Di sini juga verb pas gitu ya. Tidak. Oke, saya rasa itu untuk konektor. Kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah has atau have. Ini gampang. Has itu digunakan jika subjeknya adalah tunggal, he, she, atau it. Sementara have itu ketika subjeknya jamak, I, you, we, they. He has. They. Yang jadi catatan adalah namanya uncountable noun. Kata benda yang tidak dapat dihitung, maka dia dianggap sebagai tunggal. Maka kalau tunggal pakainya adalah has. Contoh rice. Itu walaupun banyak dianggap tunggal, money juga, coffee, information, bread, water itu dianggap tunggal, pakainya adalah has. Itu ya. Lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah passive voice. Nah, passive voice itu ada tiga aturan.
Aturan yang pertama, rumusnya itu adalah is MR was were. Ini salah satu ya, diikuti verb 3 atau verb past participle. Yang dipakai adalah verb past participle. Yang kedua, menukar posisi subjek dan objek ditukar. Ditambahkan B sebelum kata objek di belakang. Contoh, I drink water, ini kan subjek. Ini objek, ini verb ya. Ini akan ditukar ke sana dulu. Ini ke sana. Maka waternya ke depan. Pak, ini Pak jadi me. Iya, dan ini kan di subjek. Jadi objek kan posisinya, maka jadinya me. Bukan I lagi, karena di sini objek pakainya me. Lihat tadi materi yang pronouns. Kemudian verbnya ini di luar jadi verb 3, jadinya drunk. Ini adalah verb participle. Past participle verb 3. Ya. Pak, kok tahu ini is? Maka kamu harus tahu dulu, ini adalah present. Rumus ini karena menggunakan verb 1 atau verb present. Kalau present kan to be-nya is, kan? Ah, miliknya dilihat dari yang di sini. Oh, water itu kan uncountable, maka dihitung jamak. Kalau tuh dihitung tunggal, maaf, maka pakainya adalah is. Karena itu nyambungnya is. Berarti harus tahu tensinya apa di kalimat aktifnya. Iya. Kalau yang kedua ini kita harus lihat, oh ini about. Bab 2 ya, berarti ini adalah past tense. Kalau past tense pakainya antara was atau were. Jadi ya tergantung nanti. The pencil ini kan ke depan, he-nya ke belakang. The pencil kan cuma satu, maka it. Kalau it pakainya adalah was. Verb 3-nya sama seperti verb 2 ini about. By ini dituliskan sebelum pertukaran ini tuh kok jadi him ya kayak tadi. Karena subjeknya itu he, objeknya jadi him. Itulah rumusnya. Jadi diingat-ingat harus tahu verb 3-nya, atau participle-nya, harus tahu tenses-nya untuk memilih is and are was were. Lebihnya tinggal dibalik. Tambahkan kata by. Itu lanjut ke materi berikutnya. Ini yang terakhir sepertinya. Reported speech, kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu punya ciri-ciri apa? Yang pertama diapit tanda petik 2. Bisa berbentuk kalimat tanya. Sementara kalimat tidak langsung tidak diapit tanda petik 2 dan tidak bisa berbentuk kalimat tanya. Aturan yang berikutnya, ketika kalimat langsung berubah jadi tidak langsung, itu tensesnya berubah. Dari present jadi past. Kalau past ke past perfect. Kalau udah past perfect, dia tetap menjadi past perfect. Dan tidak ada first second pronoun. Kalau first pronoun itu menggunakan I, kalau second itu menggunakan you. Itu di aktif kalimat langsung boleh, tapi kalau tidak langsung tidak boleh. Dia akan berubah menjadi tiga. Bisa he, bisa she, bisa it, bisa they. Di sini we ya, we juga bisa itu bisa. Nah, takut. Tidak bisa berubah. Kemudian ada konektor. Konektor itu kalimat positif dan negatif itu yang dipakai adalah that. Kalau yes no question itu jadi if konektornya dan kalimatnya bisa jadi kalimat positif atau negatif tergantung bentuk kalimat langsungnya. WHQ juga sama. WHQ itu apa aja bisa what, where, when, why, how, who. Itu penghubungnya adalah WHQ sendiri dan berbentuknya bisa positif, bisa negatif tergantung bentuk kalimat aktifnya. Kalau imperatif tambahkan to sebelum kata kerja, larangan prohibitnya tinggal not to. Bentuk kata kerja. Ya. Kita langsung ke contoh aja biar nggak pusing. Nah, ini ya contoh. Kalimat langsungnya adalah John says to Mary. Ini kan says, berarti dia ada satu, maka dia present ya. Maka nanti harus kalimat tidak langsungnya itu harus dibentuk pas. Nah, present bisa jadi pas tadi atau yang di depan ya. Kemudian yang berikutnya ada tanda petik. Oh, ini berarti dia kalimat aktif. Ya. Says to Mary, I like your car. I ini siapa? John berkata ke Mary, saya suka mobilmu. I itu adalah John, yang suka itu mobil itu John. Your car itu karena Mary ini bisa yang diajak ngomong, maka your car itu adalah kepemilikannya Mary. Kalau dikatakan John mengatakan ke Mary bahwa John menyukai mobilnya Mary. Ya, itu adalah kalimat tidak langsungnya. Ingat, jadi past tense said, karena says jadi said verb 2. John to Mary sama, karena kalimat ini kalimat positif, penghubung adalah that. Ya, karena di sini subjek ya, ini kan subjek nih. Sini objek nih ya. Ya, pemilikan nih, pemilikan. I ini adalah laki-laki John, maka pakainya adalah laki-laki dan
tunggal, maka di subjeknya adalah he, karena John laki-laki. Kenapa her? Karena her itu adalah perempuan Mary, kepemilikan, diikuti kan posesif adjektif tadi ya. Diikuti kata bendanya langsung, maka your ini adalah posesif adjektifnya karena perempuan, maka her. Are. Like, kenapa verb 2? Karena di sini present berubah jadi past. Seperti itu. Contoh yang kedua, John says, oh ini present lagi. Maka jadinya nanti sini pas ya, ini pas. Ini negatif ya, maka nanti penghubungnya adalah that. That sini. Tuh. Kemudian I di sini kan John yang dimaksud I. Mary itu your car ini posesif adjektif sama your ini adalah miliknya Mary, dia perempuan, maka jadinya nanti adalah pemilikan perempuan itu besar. I ini subjeknya karena laki-laki di sini. Karena dia dulu itu present, pasnya adalah jadi apa? Negatif itu did. Jadi John say to Mary that karena dia kalimat negatif, he itu si John, did itu past tense, not tetap like her ini adalah si Mary. Pak, kok like-nya nggak tambah D, Pak? Coba lihat lagi kalimat negatif verbal past tense. Terus seperti apa? Sudah saya jelaskan. Begitu, lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya adalah ini. Kalimat langsung. John asked Mary, do you like makar? Ini kan jelas jawabannya adalah kalau nggak yes ya no. Maka nanti penghubungnya adalah if. Dan ini tidak ada don't gini kan. Maka dia kalimat positif nanti bentuknya. Tidak lagi kalimat tanya. Pelaturannya. Kemudian di sini ask, listen, maka nanti bentuknya jadi past. Kemudian you ini adalah you itu kan Mary ya. Nah, yang tanya John. Ini Mary, my itu berarti miliknya si John. Tuh ya. You ini nanti karena di subjek dia akan jadi she. My ini karena laki-laki menjadi his. Dan kalimatnya positif. Pas. Ini kan berarti karena dia present maka harus berbentuk pas. Berbahan tenses. Dan kalimatnya jadi positif. Berarti lihat rumus. Ini ada like gitu kan kata kerja. Berarti verbal. Terus nanti cek kalimat past tense verbal positif. Gitu ya. John tetap as ini adalah past tense, Mary if penghubung karena dia yes no question, she karena you ini adalah perempuan, si Mary, like kalimat positifnya adalah verb 2 ya. Kemudian his ini karena miliknya si John, gitu. Kemudian bentuk kalimat yang W expression dimulai dengan what jelas ya. Ini kalimatnya present, maka nanti jadinya adalah past. Ini pertanyaan, maka nanti kalimatnya positif dimulai dengan what. Yang dipakai adalah W expressionnya di sini dipakai lagi, cuman bentuknya positif. Seperti apa contohnya? John, ini kan John ya, as-nya jadi past tense, Mary tetap. What ditulis karena dia konektornya, tulis lagi. Rumus kalimat past tense, ini kan kalimat past harusnya ya, dan positif, dan karena ini ada kata kerja, verbal, itu kan subjek plus verb 2 atau verb past kan. Subjeknya di sini adalah you, itu yang ditanya, berarti Mary. Pas subjeknya adalah she. Verb 2-nya dari kata like adalah like. Udah, jadinya she like gitu. Dan ask Mary what she like. Itu adalah bentuk kalimat itu langsungnya. Ingat tidak ada kata tanda petik. Contoh yang berikutnya ini yang paling gampang adalah yang imperatif atau perintah. Nah, yang perintah itu contohnya adalah langsung kata kerja nih. Misalkan John tells, tadi jelas itu adalah past ya, jadinya present ya. Yang jadinya past told gitu. Langsung dimulai kata kerja, nggak ada orangnya di sini, nggak ada subjek objek, nggak ada, langsung aja tambahkan to di sini. Jadi John told Mary to open the door. Selesai. Kalau do not atau kata don't itu kan dia larangan nih ya, jangan. Kita tinggal ganti don't itu menjadi not to. Not to. Kemudian tells-nya ini karena dia present, dia harus berubah menjadi past. Maka John told Mary not to open the door. Begitu untuk reported speech. Pak, lah terus kita harus tahu simple present sama simple past ya. Iya, itu sudah saya jelaskan di kelas saya. Jadi kalau kalian tidak ada di kelas saya, boleh nanti kontak saya. Boleh Instagram saya di @randylistianto atau chat WhatsApp-nya di 0857280534. Baik, saya rasa itu dari saya. Sukses selalu untuk ASS kalian dan jangan lupa untuk berdoa.
dan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.